Hai pelajar, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional, lalu muncullah istilah AN yang diisukan sebagai pengganti UN. Apakah benar demikian? It's not a game, it's a rich thing. Hai pelajar, welcome back to my YouTube channel yang didedikasikan untuk belajar dan berbagi. Bersama saya, Kalis. Saya seorang pengajar akan berbagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Saat ini kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan AN. Apakah benar AN adalah pengganti UN? Jadi sedikit cerita nih, program penilaian siswa skala internasional yang biasa dikenal dengan PISA membuktikan 10-15 tahun terakhir Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Wah, sedih sekali ya. Nah, untuk menanggapi kondisi tersebut, pemerintah menyadari harus adanya reformasi atau perbaikan di dalam dunia pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah berdasarkan pertimbangan yang matang, pemerintah memberikan solusi adalah Asesmen Nasional yang biasa disingkat dengan AN. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelajar mengenai AN. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Kak, apakah AN itu? Nah, AN adalah Asesmen Nasional Program untuk Penilaian Mutu Sekolah. Hasil AN akan menjadi dasar perbaikan oleh guru, sekolah, dan pemerintah. Jadi ceritanya jika hasil AN sekolah tersebut rendah, maka akan menjadi dasar oleh guru, sekolah, bahkan pemerintah untuk melihat bagian mana yang harus dilakukan perbaikan nih. Nah, pertanyaan kedua adalah, Kak, bagaimana cara menilai mutu sekolah melalui asesmen nasional? Mutu sekolah dinilai berdasarkan hasil belajar murid, karakter murid, kualitas proses belajar mengajar, iklim sekolah, dan suasana yang terbangun di lingkungan sekolah. Hal ini tentu berbeda dengan UN di mana hanya menilai berdasarkan hasil belajar murid secara individual. Pertanyaan ketiga adalah, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya tentu tidak. Asesmen nasional diberikan bukan di akhir jenjang, jadi bukan diberikan di akhir kelas 6 SD atau di kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA, namun sesuai dengan tujuan, hasil asesmen dijadikan perbaikan mutu sekolah, bukan untuk menilai hasil pelajar peserta didik. So pelajar, kalian tidak perlu khawatir untuk hal ini. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? AN akan diikuti oleh semua jenjang, baik SD, SMP maupun SMA. Dan setiap jenjang SD akan diikuti oleh kelas 5, SMP akan diikuti oleh kelas 8, SMA akan diikuti oleh kelas 11. Selain diikuti oleh peserta didik, AN juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Nah, kebayangkan kalau guru dan kepala sekolah juga ikut nih. Nah, pertanyaan yang kelima adalah apakah semua murid kelas 5, 8, dan 11 akan mengikuti AN? Jawabannya tidak. Hanya peserta yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud dengan jumlah SD 30 orang, SMP dan SMA 45 orang ditambah 5 orang sebagai cadangan. Pertanyaan yang keenam yang sering muncul adalah mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Sesuai dengan fungsinya, AN berfungsi menilai mutu sekolah, maka hanya membutuhkan sampel sebagai sumber informasi. Pertanyaan yang ketujuh adalah mengapa yang jadi sampel hanya murid kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid tersebut merasakan kembali perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut atau di sekolah tersebut. Nah, pertanyaan ke-8 nih yang sering muncul. Bagaimana penilaian setiap mata pelajaran yang kami ikuti seperti yang terjadi pada UN?
Penilaian setiap mata pelajaran berdasarkan kebijakan sekolah dengan merancang asesmen sendiri berupa ujian sekolah atau lainnya. Nah, pelajar yang terkasih, apakah sudah kebayang nih perbedaan antara an dan un? Dan apakah kalian akan menjadi salah satu yang dipilih untuk mengikuti an? Oleh karena itu, ikuti terus video di part kedua yang akan membahas tentang AKN, survei karakter, dan survei lingkungan yang merupakan 3 unsur penting dari an. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi serta share video ini ke media sosial kalian sehingga banyak orang yang bisa belajar bersama kakak di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.